Penantian 15 tahun yang berbuah manis. Arkeolog asal Inggris, Howard Carter, sudah mencari makam di lembah para raja Valley of the King selama bertahun-tahun tanpa hasil. Donaturnya Lord Carnarvon hampir menyerah dan ingin menghentikan pendanaan. Namun, pada November tahun 1922, mereka menemukan anak tangga pertama. Butuh waktu beberapa bulan untuk membersihkan lorong hingga akhirnya sampai di pintu kamar pemakaman utama pada 16 Februari tahun 1923. Detik-detik pembukaan kamar suci, saat Carter membuat lubang kecil di pintu kamar pemakaman, Lord Carnarvon bertanya, "Apakah kamu melihat sesuatu?" Carter menjawab dengan kalimat legendaris, "Ya, benda-benda indah." Di dalam ruangan tersebut, mereka menemukan sarkofagus berlapis emas yang berisi peti mati Raja Tutankhamun. Ini adalah penemuan luar biasa, karena hampir semua makam Firaun lain di Mesir sudah ludes dijarah perampok ribuan tahun lalu. Tapi makam Raja Bocah ini tetap utuh. Apa saja rahasia yang terungkap? Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang Mesir kuno karena harta karun melimpah, ditemukan lebih dari 5.000 artefak, mulai dari kereta perang, senjata, perhiasan, hingga pakaian dalam sang raja, topeng emas, ikon paling terkenal di dunia, topeng kematian Tutankhamun yang terbuat dari 11 kilogram emas murni. Kesehatan sang raja, melalui muminya, ilmuwan tahu bahwa Tutankhamun naik tahta di usia 9 tahun, memiliki kaki pengkor, dan kemungkinan besar meninggal di usia 19 tahun, karena komplikasi malaria dan patah kaki. Mitos kutukan Firaun. Setelah pintu dibuka, muncul rumor tentang kutukan Firaun, karena Lord Carnarvon meninggal tak lama kemudian akibat infeksi gigitan nyamuk. Faktanya, Howard Carter sendiri orang yang paling pertama masuk justru hidup sehat, sampai usia 64 tahun. Para ilmuwan berpendapat bahwa, jika ada bahaya di dalam makam, itu kemungkinan besar adalah spora jamur kuno yang terperangkap ribuan tahun, bukan sihir hitam. Dengan tekanan yang begitu besar, Carter memutuskan untuk menggali di area yang sebelumnya ia abaikan, tepat di bawah sisa-sisa gubuk pekerja kuno dekat makam Ramses VI. Ia beralasan, jika ada makam di sana, pasti makam itu terlindungi karena tertimbun sejak lama dan firasatnya benar. Pada tanggal 4 November tahun 1922, seorang anak laki-laki pembawa air dalam timnya secara tidak sengaja tersandung sebuah undakan batu yang terkubur di pasir. Dengan jantung berdebar kencang, Carter memerintahkan timnya untuk menggali. Perlahan, satu persatu, 16 anak tangga muncul dari bawah pasir, mengarah ke sebuah pintu yang tersegel. Segelnya masih utuh, menampilkan simbol para penjaga nekropolis kerajaan. Ini adalah pertanda luar biasa. Carter tahu ia telah menemukan sesuatu yang penting.
Media segera mengirim telegram kepada Lord Carnarvon di Inggris, akhirnya membuat penemuan luar biasa di lembah, sebuah makam megah dengan segel utuh, menutupnya kembali sampai Anda tiba, selamat. Lord Carnarvon tiba di Mesir 3 minggu kemudian, pada tanggal 26 November tahun 1922, momen kebenaran pun tiba. Carter, Carnarvon, dan beberapa orang lainnya berdiri di depan pintu yang tersegel, dengan tangan gemetar. Carter membuat lubang kecil di sudut atas pintu. Udara panas dari dalam makam yang terperangkap selama lebih dari 3.000 tahun, menyembur keluar. Ia menyalakan lilin, dan mengintip ke dalam. Carnarvon, yang tidak sabar, bertanya, "Bisakah Anda melihat sesuatu?" Carter hanya bisa menjawab dengan takjub, "Ya, hal-hal yang luar biasa." Pemandangan di baliknya sungguh menakjubkan. Ruangan itu dipenuhi dengan benda-benda emas yang berkilauan, peti-peti berukir, singgasana emas, patung-patung seukuran manusia, dan kereta kuda yang dibongkar. Ini hanyalah ruang depan, atau antechamber. Makam itu tampaknya benar-benar utuh, sebuah kapsul waktu dari Mesir kuno. Pekerjaan berikutnya adalah katalogisasi yang sangat teliti. Setiap objek, dari yang terbesar hingga yang terkecil, harus difoto, diberi nomor, digambar, dan dideskripsikan sebelum dipindahkan. Proses ini memakan waktu hampir 1 dekade. Di dalam antechamber saja, mereka menemukan lebih dari 700 objek, termasuk 3 ranjang pemakaman besar berbentuk hewan mitologis dan 4 kereta kuda berlapis emas. Saat mereka menjelajahi lebih jauh, mereka menemukan ruangan lain yang disebut aneks, yang tampak berantakan seolah-olah perampok kuno pernah masuk tetapi mungkin terganggu. Namun, kerusakan itu minimal. Kemudian, mereka membuka dinding lain di antechamber dan menemukan ruang pemakaman itu sendiri. Di dalamnya, mendominasi ruangan, adalah sebuah kuil luar raksasa berlapis emas. Di dalam kuil itu, ada 3 kuil lagi, yang satu di dalam yang lain. Seperti boneka matrioska raksasa, setelah membongkar setiap kuil dengan hati-hati, mereka akhirnya mencapai sarkofagus kuarsit merah. Ketika tutup granit yang berat itu diangkat, mereka menemukan 3 peti mati berbentuk manusia, atau mumi, yang juga bersarang satu sama lain. 2 peti mati luar terbuat dari kayu berlapis emas, tetapi peti mati ketiga dan terdalam membuat semua orang terdiam. Peti itu terbuat dari 110 kg emas murni. Di dalamnya terbaring mumi Tutankhamun, yang wajahnya ditutupi oleh salah satu artefak paling ikonik di dunia, topeng pemakaman emas. Topeng seberat 10 kg ini terbuat dari emas murni, bertatahkan batu mulia seperti lapis lazuli dan kuarsau. Wajah tenang sang Firaun muda menatap keabadian, sebuah mahakarya seni Mesir kuno. Selain topeng, mumi itu dihiasi dengan lebih dari 150 jimat dan perhiasan, termasuk belati-belati indah. Salah satu belati memiliki bilah besi yang sangat langka pada zaman perunggu. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa besi itu berasal dari meteorit, menjadikannya benda dari langit. Penemuan ini memberikan wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang kehidupan dan kepercayaan Mesir kuno. Harta karun itu bukan hanya emas, tetapi juga benda-benda sehari-hari seperti sandal, pakaian dalam linen, permainan papan, dan bahkan sisa-sisa makanan. Semua ini dimaksudkan untuk menemani sang Firaun di akhirat. Analisis ilmiah terhadap mumi Tutankhamun sendiri telah mengungkap banyak hal. Ia naik tahta pada usia sekitar 9 tahun dan meninggal sekitar 10 tahun kemudian. Studi DNA menunjukkan bahwa ayahnya kemungkinan besar adalah Akhenaten, Firaun sesat yang mencoba mengubah agama Mesir menjadi monoteisme. Penyebab kematiannya masih menjadi perdebatan. Teori awal menyebutkan pembunuhan karena pukulan di kepala, tetapi CT scan modern menepis hal itu. Bukti terbaru menunjukkan bahwa ia mungkin menderita beberapa masalah kesehatan, termasuk kelainan tulang langka dan malaria parah, yang dikombinasikan dengan patah kaki yang terinfeksi, mungkin menjadi penyebab kematiannya. Tentu saja, tidak ada kisah tentang makam Mesir yang lengkap tanpa menyebutkan kutukan Firaun. Mitos ini meledak setelah Lord Carnarvon meninggal, secara tak terduga hanya beberapa bulan setelah makam dibuka, akibat infeksi dari gigitan nyamuk. Persegera mengaitkannya dengan kutukan. Kematian beberapa orang lain yang terkait dengan penggalian dalam tahun-tahun berikutnya semakin memicu spekulasi. Namun, secara statistik, sebagian besar orang yang terlibat dalam pembukaan makam hidup hingga usia tua. Howard Carter sendiri hidup 17 tahun lagi setelah penemuan itu. Kutukan itu kemungkinan besar hanyalah sensasi media yang menarik. Penemuan makam Tutankhamun mengubah dunia arkeologi selamanya.
Ini memicu gelombang baru Egyptomania di seluruh dunia dan menetapkan standar baru untuk metode penggalian dan pelestarian. Hingga hari ini, harta karun Tutankhamun terus memukau jutaan orang di museum. Sebuah pengingat abadi akan kemegahan peradaban Mesir kuno dan kisah luar biasa tentang penemuan yang hampir tidak pernah terjadi. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati perjalanan kita ke masa lalu ini, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan petualangan berikutnya. Sampai jumpa.